Terima kasih teman-teman. Jadi tadi KPU sudah menjawab permohonan paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Ada beberapa poin jawaban KPU yang kami sampaikan tadi di dalam persidangan. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara PHPU yang diajukan oleh pemohon karena bagian besar materinya memuat tentang TSM, pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang itu menjadi ranah Bawaslu dan KPU. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi kami mencatat SK 1632 ini berkaitan dengan pendaftaran paslon maupun SK 1644 tahun 2023. Ini paslon baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 tidak pernah mengajukan gugatan. Artinya SK ini tetap berlaku sampai sekarang. Ya, gitu ya. Terus ada beberapa lagi terhadap pencalonan paslon. Ini juga ada beberapa gugatan, namun tidak dimohonkan oleh paslon di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi semua gugatan yang diajukan berkaitan dengan paslon itu ditolak di pengadilan. Jadi di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara itu ditolak. Kemudian yang berikutnya mengenai SK Kepres 120 tahun 2021 yang berkaitan dengan seleksi anggota KPU tahun 2022 periode 2022 sampai 2027 itu juga tidak dilakukan gugatan maupun permohonan pembatalan. Artinya Kepres 120 tahun 2021 itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Nah, yang paling penting lagi ada hal yang berkaitan tadi disampaikan dalam sidang bahwa ada pelanggaran. Ya. Jadi ada rekapitulasi sanksi putusan DKPP terhadap anggota KPU periode 2017 dan 2022. Ini kalau di catatan yang kami susun pada periode 2017 sampai 2022 Arif Budiman itu mendapatkan pengaduan sejumlah 45 kali. Kemudian direhabilitasi sebanyak 19 kali, peringatan atau teguran itu 20 kali, amar putusannya ya. Kemudian peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 1 kali, kemudian peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan dari ketua atau divisi Arif Budiman pernah sekali diberhentikan dari jabatan ketua. Lalu tahun 2017-2022 Ilham Saputra yang juga pernah menjabat sebagai ketua KPU itu mendapatkan pengaduan sebanyak 35 kali. Kemudian direhabilitasi sebanyak 15 kali. Lalu diperiksa amar putusannya berupa peringatan atau teguran itu sebanyak 17 kali. Lalu peringatan keras 0, peringatan keras terakhir 0, peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan ini Ilham Saputra pernah diberhentikan sebagai kadif teknis. Kemudian Pak Hasim Asyari pada periode 2017 sampai 2022 itu mendapatkan pengaduan atau diadukan sebanyak 35 kali, kemudian direhabilitasi
18 kali, lalu kemudian amar putusannya peringatan atau teguran untuk Pak Hasim itu 14 kali. Peringatan kerasnya 0, peringatan keras terakhirnya 0, peringatan keras terakhir dan pemberhentian jabatan sebagai ketua atau ketua divisi juga 0. Nah, jadi pada periode 2017 sampai 2022 ini jumlah pengaduan yang diterima oleh Pak Hasim lebih sedikit dari yang diterima oleh Pak Arief. Dan ini membuktikan bahwa dalil pemohon itu keliru. Kami menyatakan bahwa jumlah yang diterima oleh Pak Hasim lebih banyak jumlah aduannya daripada Pak Arief Budiman. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2027, ini pengaduan yang diterima oleh Pak Hasim itu sebanyak 10 kali dan kemudian direhabilitasi sebanyak 3 kali. Nah, amar putusan terhadap pengaduan itu peringatan atau teguran itu sebanyak 2 kali, peringatan keras 2 kali, peringatan keras terakhir 2 kali, dan pemberhentian dari jabatan itu 0. Nah, ini jika dibandingkan sanksi putusan DKP terhadap anggota KPU tahun 2022 sampai 2027 dengan periode 2017 sampai 2022, aduan yang diterima oleh Pak Hasim itu lebih sedikit dari anggota KPU lainnya. Kalau dibandingkan yang tadi saya sebut, misalnya dibandingkan dengan Pak Arief Budiman maupun Pak Ilham Saputra yang sama-sama pernah menjabat sebagai ketua. Jadi dalil pemohon itu tidak terbukti. Lalu hal lain yang juga kami catat dalam permohonan dalam sidang tadi, bahwa permohonan paslon nomor 1 dan 2 itu tuduhan TSM yang bukan kewenangan kewenangan untuk menjawabnya. Dimanipulasi data, misalnya tadi yang sudah disampaikan di dalam permohonan itu sudah diadili oleh Bawaslu, dan Bawaslu di Jawa Tengah itu Bawaslu menyatakan bahwa tidak terbukti ada manipulasi data Jawa Tengah. Nah, tuduhan-tuduhan pemohon tadi tidak terbukti. Kemudian mengenai Sirekap, tadi dipermasalahkan juga mengenai Sirekap. Itu kami mencatat bahwa Sirekap itu tahun 2024 itu sama dengan situng tahun 2019. Jadi Sirekap itu adalah alat bantu saja. Itu juga merujuk pada putusan PHPU 01 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Sirekap itu adalah pada pokoknya adalah alat bantu, kemudian penghitungan suara itu tetap didasarkan pada perhitungan berjenjang, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian data yang ada.